Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin semuanya, kembali lagi bersama kami di podcast SMK Bakti Praja Adiwarna, khusus spesial edisi Ramadan. Alhamdulillah, pada siang hari ini kami kedatangan tamu istimewa, tamu tokoh masyarakat Kalimati Adiwarna. Beliau adalah Romo Kiai Hafiz Zahri, pengasuh Pondok Pesantren Al Mansuriyah. Beliau juga alumni Sarang, Mbah Maimun Zubair yang terkenal, tapi beliau demisnya Mbah Rohib. Pada siang hari ini kita akan berbincang-bincang tentang Lailatul Qadar. Tapi sebelumnya bisa Pak Kiai kenalkan dulu, Pak Kiai, biar lebih akrab kita ngobrol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah amma ba'da. Langsung saja dengan sinten nggih, kula malah lupa. Kula Pak Ali nggih, Ali Makmun guru agama di sini. Oh. Nggih, perkenalkan, saya nama asli Ahmad Hafiz Zahri. Nggih. Asli Kalimati. Ya, cuma pernah di Sarang sebentar, nggak terlalu lama. Sebenarnya berapa tahun Pak Kiai? Ya, lebih dari 2 tahun lah. Udah, nggih Pak Kiai. Ini Pak Kiai Hafiz Zahri Gus Hafi, pengasuh Pondok Pesantren Al Mansuriyah Kalimati. Beliau adalah tokoh masyarakat Adiwarna. Pada siang hari ini insya Allah kita akan berbincang tentang Lailatul Qadar. Ya Pak Kiai, ini sudah tidak asing lagi di telinga kita masalah Lailatul Qadar, apalagi kita menginjak di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Banyak sekali orang yang bergencar mencari Lailatul Qadar, ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Aslinya apa sih Pak Kiai? Makna sendiri dari Lailatul Qadar, dan apakah ada asal muasal dari Lailatul Qadar itu sendiri? Biar kita semakin gencar, semangat mencari Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini Pak Kiai. Terima kasih. Secara bahasa, qadar itu ada yang bermakna qada wal hukmu, ada juga yang bermakna asyarafah wal makanah. Jadi kalau bermakna qada dan hukum, atau bisa juga bermakna takdir, qadar atau takdir, yang biasa kita mendengar maknanya. Makanya pada malam tersebut memang seperti dijelaskan dalam sebuah ayat, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Memang di situ kenapa dinamakan Qadar? Sebab di situ Allah memperlihatkan takdirnya. Setelah Allah memang menetapkan di azali, sudah menetapkan, kemudian di malam itu takdirnya manusia yang akan diberlakukan di tahun tersebut itu diperlihatkan Allah kepada malaikat yang nantinya bertugas. Dimulai dari rezekinya dan sebagainya itu diperlihatkan di situ. Makanya dinamakan dengan Lailatul Qadar yang diambil dari bahasa qada wal hukm. Ada juga qadar yang bermakna kemuliaan, syaraf atau makanan. Seperti dalam sebuah ayat itu kan menggunakan qadar dengan makna kemuliaan. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, orang kafir itu tidak memuliakan Allah sesuai dengan ketinggian derajatnya Allah. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Itu kan dalam sebuah ayat seperti itu. Itu berarti qadar itu menggunakan makna kemuliaan. Maka jika dihubungkan dengan malam Qadar, Lailatul Qadar bisa disebut juga dengan malam kemuliaan. Nah, sisi kemuliaannya banyak. Di antaranya ada yang karena memang pada malam itu diturunkan Al-Qur'an, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ada lagi yang karena ya turunnya malaikat. Bahkan ada yang menarik, saya membaca di dalam kitab apa itu ya, saya lupa kitabnya. Kenapa dinamakan Qadar, Lailatul Qadar? Qadar yang bermakna berarti diambil dari makna mulia tadi. Karena diturunkannya sebuah kitab yang mulia, kitab yang dzu qadar, memiliki kemuliaan. Oleh malaikat sing dzi qadar, malaikat memiliki kemuliaan, yaitu malaikat Jibril yang memang malaikat paling mulia. Kepada Nabi yang paling mulia, kepada Nabi yang memiliki kemuliaan, yaitu Nabi Muhammad. Untuk umat yang paling mulia, yaitu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, malam di mana Allah menurunkan Al-Quran
karena di situ kemuliaan, maka dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Berarti yang namanya Lailatul Qadar itu malam yang mulia nggih Pak Kiai. Nah, malam mulia ini apakah diberikan umat-umat sebelum Rasulullah Pak Kiai? Tidak. Jadi untuk malam Qadar itu memang bentuk kasih sayangnya Allah untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi zaman dulu itu orang disebut abid itu kalau dia sudah beribadah kepada Allah selama 1000 tahun. Bahkan kalau kita melihat dari asbabun nuzulnya, di antaranya adalah ketika Nabi menceritakan tentang luar biasanya seorang lelaki mujahid dari Bani Israel yang selama 1000 bulan, atau kalau ditahunkan menjadi 83 tahun 4 bulan, itu selama 1000 bulan dia itu kalau malam beribadah sampai pagi, kalau pagi dia berjihad fisabilillah sampai sore. Ketika diceritakan seperti ini, karena memang sahabat itu kan ghibtah, kalau melihat orang bisa melakukan kebaikan ibadah yang mereka ingin menirunya, ingin memiliki kenikmatan yang seperti itu, maka mereka bersedih. Maka kemudian Allah menurunkan ayat surat Al-Qadar yang disitu katakan khairun min alfi syahr. Artinya berarti yang diberikan kepada Nabi Muhammad apabila mampu menemukan dan menghidupkan malam Qadar, berarti bisa bahkan lebih utama dibandingkan status abid yang disandang oleh umat sebelumnya. Sebab di sana orang baru sebut abid itu kalau sudah beribadah selama 1000 bulan. Itu seperti itu. Berarti emang istimewaan sebagai untuk umatnya Rasulullah Kanjeng Nabi sebagai. Makanya kita semua itu harus bangga menjadi umatnya Rasulullah, termasuk diberikan malam Lailatul Qadar. Nah, selanjutnya masalah malam Lailatul Qadar itu sendiri, apakah jatuhnya Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan di 10 hari atau bisa di yang lain Pak Kiai? Ada yang mengatakan bahkan ada yang di nisfu Sya'ban ataupun yang lain. Ya, betul. Itu hasilnya gimana Pak Kiai? Pas jatuhnya malam Lailatul Qadar. Ya itu memang biasa terjadi khilaf itu kan biasa, itu biasa. Jadi sebetulnya khilafnya itu ya ada yang mengatakan bahkan sepanjang tahun. Sepanjang tahun bisa. Enak sekali Pak Kiai. Malah kalau yang terjadi sepanjang tahun kan berarti itu masih menunjukkan masih terjadi sampai sekarang. Iya. Bahkan sebetulnya ada yang mengatakan sudah tidak terjadi lagi. Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar itu terjadi di saat Allah menurunkan Al-Quran. Kapan Allah menurunkan Al-Quran? Kan sudah selesai, sudah terjadi dulu kan. Bahkan ada yang mengatakan Lailatul Qadar tidak terjadi lagi, sebab Lailatul Qadar itu hanya terjadi ketika Allah menurunkan Al-Quran. Nah, berarti pendapat yang pertama terbagi menjadi dua. Ada yang mengatakan sudah tidak terjadi lagi, hanya dulu ketika Allah menurunkan Al-Quran, dan ada yang masih terjadi sampai sekarang. Pun yang terjadi sampai sekarang, ada yang mengatakan bahwa sepanjang tahun. Atau tadi ya menurut panjenengan dia mengatakan di malam nisfu Sya'ban. Itu kan berdasarkan dari ayat yang inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Apa sih lailatul mubarakah? Di situ ada yang mengatakan itu malam Sya'ban. Meskipun itu pendapat yang lemah ya. Pendapat yang kuat yaitu adalah malam Lailatul Qadar yang kita kenal di bulan Ramadan. Tapi pendapat yang tidak kuat mengatakan itu malam nisfu Sya'ban. Sehingga kalau untuk pendapat ini ada yang mengatakan nisfu Lailatul Qadar itu terjadi di luar bulan Ramadan. Kemudian nanti ada yang mengatakan di dalam bulan Ramadan. Ternyata riwayatnya banyak sekali. Cuman yang paling kuat memang riwayatnya itu terjadi di bulan Ramadan dan kemudian terjadi di 10 yang terakhir. Kalau untuk pendapat yang mengatakan di dalam bulan Ramadan itu memang pendapat yang kuat. Karena memang agar tidak terjadi tanakut atau pertentangan antara ayat yang mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar dengan syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Sebab Allah menurunkan Allah tidak di malam Lailatul Qadar. Sementara di dalam ayat yang lain Allah menjelaskan bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Qur'an. Berarti kalau kita dikompromikan dua ayat ini, berarti ya supaya tidak terjadi pertentangan, Lailatul Qadar itu ya terjadinya di bulan Ramadan. Lah untuk berapa tanggal berapanya itu juga riwayatnya banyak sekali nih. Kalau spesifik biar mendapatkan Lailatul Qadar itu apakah kita harus emang 10 hari di akhir bulan Ramadan kita iktikaf terus di masjid, apa ada hari-hari tertentu
yang kemungkinan besar ada Lailatul Qadarnya Allah turunkan. Ya, itu memang bentuk ikhtiar. Iya. Memang kita memang disuruh oleh Nabi untuk berusaha mendapatkan taharu Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Ada hadis yang seperti itu ada. Jadi kita memang disuruh tahar itu bahasanya apa? Cara santai. Ini artinya mencari dengan teliti. Tapi kan riwayat yang lain kan mengatakan iltamisu kan berarti kan kita disuruh mencari kan, skep enak lah, sama itu maknanya berarti. Itu kita memang disuruh mencari di yang terakhir dari bulan Ramadan karena itu memang paling diarep-arep. Kalau nggih secara logika aku ini masuk. Apalagi kalau kita buka-buka dalam tidak hanya hadis tapi seperti pendapat ulama seperti yang di Imam Al-Ghazali dalam kitabnya itu kan enak di sana menjelaskan. Jadi memang yang lebih logis orang yang menemukan Lailatul Qadar itu ya orang yang dalam keadaan spiritual yang tinggi. Jadi setelah kita tuh menempa diri berpuasa gitu kan, menempa diri berpuasa di wong jarene wong puasa tong telung dina bisa sakti ya. Itu padahal kan puasa sunnah dengan fardu tentu pahalanya lebih banyak fardu. Lah ini orang berpuasa fardu sampai 20 hari kemudian dia masuk ke 10 hari yang terakhir. Ini kalau memang orangnya puasanya benar-benar orang membatalkan pahala puasanya, insya Allah dia sudah dalam keadaan spiritual yang sangat tinggi. Maka sangat wajar jika kemudian dia itu mungkin diberi keistimewaan atau bahasanya karomah. Wong lebih tepatnya orang menemukan Lailatul Qadar itu karomah sebetulnya, kemuliaan dari Allah. Maka dalam Ihya itu ada ungkapan begini, Lailatul Qadar itu ibaratun an laithatin yang kasufiha syai'un minal malakut. Malakut itu bahasanya apa? Kerajaan langit, kerajaan gaib ya, kerajaan langit. Jadi Lailatul Qadar itu ibarat dari satu malam, gambaran dari satu malam yang di sana terbuka alam gaib kerajaan langit sampai bisa dilihat. Itu kan berarti yang pas itu mungkin orang yang dalam keadaan spiritual yang tinggi. Cuman itu memang bentuk keistimewaan, tidak semua orang harus seperti itu. Sebab nanti ada juga yang mengatakan bahwa orang itu bisa mendapatkan fadilah keutamaan atau pahala yang besar di malam Lailatul Qadar itu liman ahyaha wa illam yashkur biha wa yanalu fadlaha man ahyaha wa illam yashkur biha. Jadi orang yang menghidupkan ibadah di malam itu meskipun dia tidak merasa, meskipun dia tidak melihat tanda-tandanya. Wong memang tanda-tandanya itu ya kalau kita pelajari ada yang memang sabitah riwayatnya, ada yang tidak. Yang sabitah ya paling yang mengatakan bahwa wa amaratuha yatla asamsu fi sabihati yaumiha baydoa la su'alaha. Jadi yang tanda-tandanya paling itu yang riwayatnya sabitah itu bahwa Lailatul Qadar itu tanda-tandanya ketika matahari itu terbit dia itu hanya sudah putih tanpa tanpa sinar yang menyilaukan. Jadi dibilang kayak baskom lah. Oke. Itu seperti itu. Tapi nanti kan untuk tanda-tanda yang riwayatnya tidak sabita itu banyak sekali ya Pak. Ada yang seperti ada angin yang banyak ya. Itu kan memang cara riwayat itu kurang kuat memang. Ya. Berarti intinya di 10 hari akhir dari bulan Ramadan ini kalau kita menghidupi malamnya di bulan Ramadan 10 hari ini walaupun kami tidak menyaksikan Lailatul Qadar bisa disebut mendapatkan fadilah dari Lailatul Qadar Pak ya? Bisa ya? Di sana ada 3 derajat lah. Iya. Orang untuk menghidupkan Lailatul Qadar ada 3 derajat. Yang pertama dengan menghidupkan malam dengan sholat, itu sepanjang malam panjangnya sholat. Itu derajat yang ulia. Ada 3 derajat yang untuk kita menghidupkan malam Lailatul Qadar. Yang pertama yang paling tinggi adalah ketika kita menghidupkan malam tersebut dengan sholat sepanjang malam. Yang kedua atau wusta itu apabila kita menghidupkan sebagian besar malam itu dengan zikir. Yang ketiga atau yang dunia yang paling rendah, jadi ada ulia, wusta dan dunia adalah jika orang itu sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah.
Sebab itu kan nanti juga dengan ada dalilannya mengatakan orang yang sholat isya itu seperti menghidupkan separuh malam, apabila plus dengan sholat subuh satu malam maka sama dengan menghidupkan ibadah satu malam itu. Berarti kita harus tidak boleh putus asa ya Pak Kiai, tidak harus kita melihat indahnya Lailatul Qadar. Yang penting kita berikhtiar, berusaha di 10 hari akhir dari bulan Ramadan kita munajat dengan Allah, berharap dengan Allah, dengan ridho Allah dan ampunan Allah ya Pak Kiai. Itu masalah Lailatul Qadar dan waktunya. Kemudian ketika kita berada di 10 akhir bulan Ramadan yang kita anggap itu ada malam 1000 bulan yang diistimewakan Allah kepada umatnya Rasulullah, apakah ada amalan khusus dalam malam tersebut Pak Kiai? Ketika kita menjumpai Lailatul Qadar, menghidup-hidupi malam 1000 bulan itu, amalan khususnya ada apa enggak? Ya seperti tadi kan, untuk yang bagaimana derajat menghidupkannya mungkin ya hampir sama seperti itu. Tapi untuk bacaan doa-doanya gitu loh ya. Seperti yang pernah ditanyakan Siti Aisyah, Iya. beliau kan, Nabi bagaimana kalau saya menemukan Lailatul Qadar, apa yang harus saya ucapkan? Ya, menurut Nabi ya ucapkanlah doa yang sebetulnya sudah sangat populer. Hafal semua nggih Pak Kiai. Mungkin karena kita kurang paham, kurang tahu. Kurang tahu ya. Padahal kita semua sudah hafal, diulang tadi radio aja. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi yang kalau riwayat kan fa'fu anni karena memang di situ sendiri mufrad nggih. Berarti kalau kita di malam hari kita memperbanyak baca doa itu Pak ya. Biar kita menghidupi malam Lailatul Qadar. Kemudian malam Lailatul Qadar itu malam yang diistimewakan Allah kepada umatnya Rasulullah, dan sudah tadi jelaskan panjang lebar, kemungkinan banyak riwayat yang mengatakan 10 hari akhir dari bulan Ramadan. Nah, tanda-tanda dari kita mendapatkan Lailatul Qadar, atau saya pernah dengar itu kalau kita beribadah diterima itu ada makalah yang mengatakan setelah kita mendapatnya akan lebih baik untuk kita selanjutnya. Itu kalau alamatul qabul ibadah ya, pernah saya dengar itu kalau kita sudah beribadah ibadah tersebut, setelah ibadah kita menjadi lebih baik. Nah, di Lailatul Qadar sendiri apakah bisa dilihat seperti itu Pak Kiai? Tampak spiritual dari kita yang menghidup-hidupi Lailatul Qadar, apakah ada tampak spiritual positif untuk kita setelah selesainya masa akhir dari bulan Ramadan? Dampaknya ada apa enggak Pak Kiai? Ya secara logika orang beragama tentu harus ada. Karena orang mendapatkan pahala yang banyak, otomatis dia meningkat derajatnya di sisi Allah. Kalau orang dalam keadaan derajat yang tinggi, ya tentu jelas ada perubahan lah pada dirinya, itu jelas. Makanya ya paling mudah dari tanda diterimanya ibadah, ya orangnya tentu akan juga mudah untuk melaksanakan ibadah. Kan? Nah untuk ketika terjadinya sendiri itu ya karena katanya memang malaikat nih, tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha. Jadi jumlah malaikat yang turun itu jumlahnya lebih banyak daripada bilangan pasir di bumi. Wah, kayak berarti. Haji mumpung ya. Kemudian mereka juga mengucapkan salam ketika bertemu. Maka bagi orang yang misalkan di saat itu dia merasa seperti merinding katanya, kemudian seperti hati itu langsung tenang, ingin menangis, langsung merinding bergidik, merasakan ketenangan, itu katanya salah satu tanda-tanda bahwa dia itu sedang disalami oleh malaikat katanya. Itu kan pada kejadiannya. Tapi untuk yang tadi lah tanda diterimanya insya Allah lah, secara logika agama lah, secara logika pasti ada gitu pasti ada. Orang yang derajatnya tinggi di sisi Allah ya berarti dalam keadaan keimanan yang tinggi. Ini malam Lailatul Qadar. Ini alhamdulillah kita sudah banyak materi, banyak dari Lailatul Qadar. Kebetulan kami di SMK sini Pak, itu juga banyak kegiatan di bulan Ramadan Pak. Ini ada pesantren Ramadan kami gelar dengan Pak Sahrul, juga guru agama selama 13 hari. Itu kami bagi per kelas. Kemudian baru saja hari ini kami itu menyelenggarakan zakat fitrah yang takjil Pak, yang didahulukan ya, untuk melatih anak zakat fitrah karena kewajibannya juga melatih siswa untuk berbagi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya Pak. Nah, dari masukan Pak Kiai untuk SMK sendiri, untuk SMK Bakti Praja Adiwarna
biar kesananya khususnya di program keagamaannya itu lebih baik, saran dari Pak Kiai seperti apa, masukan untuk SMK Bakti Praja Adiwarna biar lebih maju, lebih bermanfaat siswanya, biar nurut siswanya, bermanfaat untuk semuanya. Barangkali punya masukan. yang bertanya lebih paham ya. Karena saya kurang paham kondisinya. Tapi insya Allah ketika memang sesuatu yang baik seperti tadi ya, ada program pesantren kilat, ada zakat sebagai bentuk pelatihan, walaupun itu bukan pelatihan ya, kewajiban ya, kewajiban plus kewajiban, pelatihan untuk kewajiban betul. Okay. Sebab ya mereka ya betul ya melatih kewajiban, yaitu semuanya adalah hal yang positif sekaligus pengenalan lebih dini tentang apa-apa yang akan menjadi gojek mereka kelak ketika mereka menjadi orang yang sudah dimintai pertanggungjawaban atau menjadi orang mukallaf secara utuh gitu. Ya, kalau memang hal tersebut dilakukan, saya kan sendiri berarti kan kurang tahu ke dalamnya. Jadi untuk memberi masukan mungkin malah kurang bijaksana, mungkin malah saya mungkin nanti malah ketinggalan. Gitu. Tapi ya ketika panjenengan mengatakan ada pesantren kilat, itu kan sudah hal yang luar biasa. Itu memang satu ya pas dengan momen Ramadan sebagai madrasah rohani ya, maka sekolah rohani. Ya, sekolah rohani, maka sekolah kita yang biasanya sekolah formal identiknya dengan sesuatu yang bersifat keduniaan gitu kan, walaupun ya semuanya sama semua ilmu itu, tapi dengan adanya pesantren kilat maka sesuai dengan situasi atau momen Ramadan, bahwa di saat itu kita sedang berusaha meningkatkan rohaniah kita, meningkatkan kadar ketakwaan kita. Ya emang di SMK itu kegiatan agama banyak sekali Pak Kiai. Alhamdulillah kami rintis bareng-bareng dengan teman keagamaan Pak ya. Itu bahkan ada yang namanya Jumat Berkah. Setiap Jumat kami membagi makanan ala kadarnya kepada masyarakat di tepi jalan. Kemudian kemarin juga ada takjil dari Dewan Guru, iuran, kemudian untuk takjil masyarakat itu ada semua. Jadi kami ingin melatih siswa untuk saling berbagi, karena dengan saling berbagi insya Allah semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masalah zakat fitrah juga alhamdulillah baru saja kami melaksanakan zakat fitrah teman-teman dari siswa-siswi SMK Bakti Praja Adiwarna, dan kebetulan nanti insya Allah akan kami didistribusikan ke yang berhak mendapatkan zakat fitrah. Terima kasih Pak Kiai, mungkin itu saja dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya bahwasannya malam Lailatul Qadar itu jatuh kol yang kuat itu jatuh di 10 akhir dari bulan Ramadan. Untuk kita semua di 10 akhir bulan Ramadan sebagai perpisahan bulan Ramadan, kita semangatkan ibadah kita tingkatkan ibadah kita berharap bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggapai malam 1000 bulan yang diistimewakan Allah kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang beribadah puasa di bulan Ramadan tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan SMK Bakti Praja Adiwarna selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mendapatkan malam 1000 bulan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami dari podcast SMK Bakti Praja Adiwarna khusus spesial Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.